Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Nafiul Lubab selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi dan juga teman-temanku kelas PAIA yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Sofi Novita, NIM 14, kemudian Mbak Afro Yusriyah, NIM 15, dan Mas Muhammad Khairun Nadif, NIM 31, dan juga Mbak Rahma Ainun Salsabila, NIM 32, akan mempresentasikan makalah kami yang telah kami diskusikan dengan judul Pendidikan Keterampilan dari Hadis Riwayat Abu Dawud nomor 2152. Langsung ke pertama, yaitu pengertian pendidikan keterampilan. Nah, keterampilan atau keahlian, skill, itu adalah merupakan kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan dalam menghadapi tugas-tugas yang bersifat teknik atau non-teknis. Keterampilan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang terencana dan terorganisir dalam memberikan kemampuan dan keahlian khusus yang produktif sesuai dengan minat dan bakat sebagai bekal dalam usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kemudian ke analisis hadis, yaitu hadis Abu Dawud nomor 2152. Ini langsung saja ya saya ke terjemahnya. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, telah menceritakan kepadaku Abu Salam dari Khalid bin Zaid dari Uqbah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah memasukkan 3 orang ke dalam surga karena satu anak panah, yaitu perbuatannya yang menginginkan kebaikan dalam membuatnya, orang yang memanah dengannya, serta orang yang mengambilkan anak panah untuknya. Panah dan naiklah kuda. Kalian memanah adalah lebih aku sukai daripada kalian menaiki kuda. Bukan termasuk hiburan yang disunahkan kecuali 3 perkara: seorang melatih kudanya, bercanda dengan istrinya, dan memanah menggunakan busurnya serta anak panahnya. Dan barang siapa yang meninggalkan memanah setelah ia mengetahuinya karena tidak senang kepadanya, maka sesungguhnya hal tersebut adalah kenikmatan yang ia tinggalkan, atau ia berkata yang ia ingkari. Nah, analisis hadis Abu Dawud nomor 2152 tadi, asbabul wurudnya yaitu ketika diceritakan setiap hari Uqbah bin Amir al-Juhani itu keluar dan berlatih memanah. Nah, kemudian ia meminta Abdullah bin Zaid untuk mengikutinya. Namun karena terus-menerus dilakukan, sepertinya dia nyaris bosan. Maka Uqbah pun berkata, maukah kamu aku kabarkan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW? Dan ia pun menjawab, mau. Kemudian teori pendidikan. Nah, teori pendidikan dari teori pendidikan di sini yang membahas tentang materi pendidikan keterampilan, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat di abad 21 telah mengubah cara belajar dan pembelajaran. Pendidik dan peserta didik dihadapkan pada jenis-jenis pekerjaan, teknologi informasi, juga problematika hidup yang mungkin belum mampu untuk dibayangkan sekarang.
Nah, oleh karena itu pada abad 21 ini seseorang baik itu pendidik maupun peserta didik harus memiliki keterampilan 4C, yaitu yang merupakan singkatan dari critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik, communication kemampuan berkomunikasi, dan creativity and innovation yaitu kreativitas dan inovasi. Kemudian relevansi teori pendidikan tadi dengan teori hadis tentang materi pendidikan keterampilan yaitu, dalam dunia pendidikan saat ini sangat membutuhkan generasi-generasi Islam yang dapat menciptakan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi manusia lainnya, terutama sesama muslim. Tentu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama manusia sangat membutuhkan yang namanya keterampilan. Maka mengambil pelajaran dan tujuan dari hadis Abu Dawud nomor 2152 yaitu dari tujuan memanah dan berkuda saat perang, yaitu untuk mencapai kemakmuran, keterampilan, melingkupi segala hal yang dapat memberi pengaruh besar bagi keberhasilan, kesejahteraan, dan kebangkitan Islam. Dalam dunia kurikulum pendidikan saat ini, yaitu kurikulum 2013, maka keterampilan terdapat pada kompetensi inti yang keempat, di mana kompetensi yang pertama mengenai sikap spiritual, kemudian kompetensi yang kedua mengenai sikap sosial, dan kompetensi yang ketiga mengenai aspek pengetahuan, kemudian kompetensi yang keempat yaitu mengenai keterampilan peserta didik. Keterampilan peserta didik ini masuk ke dalam materi pendidikan keterampilan ini masuk ke dalam kurikulum 2013 yang berlaku pada saat ini, yaitu pada kompetensi keempat mengenai keterampilan peserta didik. Hal itu menunjukkan bahwa materi pendidikan keterampilan sangatlah penting diterapkan bagi anak-anak terutama pada zaman sekarang. Kemudian kesimpulannya yaitu berdasarkan makalah yang telah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan merupakan suatu usaha yang terencana dan terorganisir dalam memberikan kemampuan dan keahlian khusus yang produktif sesuai dengan minat dan bakat sebagai bekal dalam usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian dalam pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta pengetahuan terhadap TIK. Pada abad 21 ini seseorang baik itu pendidik maupun peserta didik harus memiliki keterampilan 4C tadi, yaitu yang merupakan singkatan dari critical thinking, collaboration, communication, dan creativity and innovation. Kemudian relevansi dari teori pendidikan dengan teori hadis tentang materi pendidikan keterampilan tadi, yaitu mengambil pelajaran dari tujuan memanah dan berkuda saat masa perang untuk mencapai kemakmuran, maka keterampilan melingkupi segala hal yang dapat memberi pengaruh besar bagi keberhasilan, kesejahteraan, dan kebangkitan, di mana materi keterampilan tadi masuk ke dalam kurikulum 2013 dalam kompetensi inti yang keempat, yaitu mengenai keterampilan peserta didik. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.